saya Ayu Tari, mahasiswa Institut Manajemen WIATA Indonesia, Prodi Manajemen kelas D. Saya akan memaparkan materi tentang Business Environment atau lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ialah segala sesuatu yang mempengaruhi segala aktivitas bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang dimaksud adalah segala aspek dan faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Selanjutnya, menurut Jeff Madura dalam bukunya Pengantar Bisnis, ialah keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Dalam buku Jeff Madura tentang pengantar bisnis memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dan lingkungan global. Dari keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis, yaitu komponen internal lingkungan bisnis mencakup pertama man atau tenaga kerja. Manusia di sini bukan hanya berperan sebagai tenaga kerja saja, namun juga sebagai konsumen sebagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu money, yaitu uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah mesin, peralatan produksi, alat-alat kantor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu material. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor penting pendukung utama dalam proses produksi, termasuk di sini ada bahan baku, bahan pembantu untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang proses produksi. Yang keempat yaitu bahan atau perlengkapan atau peralatan produksi, meliputi penunjang faktor produksi. Perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu the method atau cara kerja, merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif. Misalkan pengambilan keputusan, memberikan kreatif atau ide dan pemikiran yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya komponen eksternal lingkungan bisnis. Pemerintah di sini sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi atau perusahaan secara fair dan aman bagi semua pihak. Yang kedua yaitu pemegang saham. Pemegang saham ini berperan penting dalam kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam menentukan kelanjutan bisnis sebuah perusahaan. Ini dikarenakan mereka mempunyai wewenang untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut atau mencabut modalnya di sana. Konsekuensinya, suara dari pemangku kepentingan tersebut haruslah diperhatikan demi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu kreditor. Kreditor menjadi elemen eksternal dari sebuah perusahaan. Kreditor menjadi pihak yang mampu menjamin keberhasilan bisnis sebuah perusahaan, terutama ketika perusahaan mengalami penurunan, maka perusahaan akan membutuhkan modal kembali usahanya. Yang keempat yaitu pesaing. Pesaing adalah organisasi atau perusahaan lain sejenis yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Pesaing merupakan elemen yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima yaitu publik. Publik adalah masyarakat sebagai objek pemasaran bisnis sebuah perusahaan. Tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu perantara atau distributor.
Fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan, sebagai pihak, produsen, dan masyarakat. Distributor juga mampu memperluas objek pemasaran sebuah produksi perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu pemasok. Merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi atau perusahaan. Pemasok berperan penting dalam menjaga fungsi produksi yang dilakukan sebuah perusahaan. Yang kedelapan yaitu konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini, konsumen juga ditempatkan sebagai pihak yang penting, di mana disinilah tujuan utama dari produksi atau hasil dari perusahaan itu tersebut. Selanjutnya, sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Dengan berkembang pesat informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap, efektif dan efisien untuk tetap mempertahankan dan menguatkan daya saing di pasar global. Dengan pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan, membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu: pertama, pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah yang kemungkinan dapat mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu dengan menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian para manajer menentukan kejadian masalah lingkungannya, apa yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Biasanya manajer mengartikan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau sebagai kesempatan. Jika mengartikannya sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi organisasi atau perusahaan tersebut. Tapi jika mengartikannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu menghadapi ancaman dan kesepakatan. Setelah tadi pengamatan dan mengartikannya itu sebagai ancaman ataupun sebagai kesempatan, maka manajer melakukan suatu keterkaitan peran hubungan antara yang didasari antara faktor-faktor lingkungan atau kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak ancaman dan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungannya.